beli barang-barang yang berguna seperti itu daripada beli barang kayak gini. Cek 1, 2, 3. Aku kangen ribet. Siapa sih yang enggak? Enggak. Bercanda. Kita kembali ke investasi di jalur yang baik dan benar. Ya, di 2022 ini ada beberapa investasi menarik. Gorengannya Bapak dan Ibu, kita bahas gorengan dulu. 9,2 miliar hanya dengan menjual foto. Foto dirinya mandangin komputer dari tahun 2017 sampai 2021. Oh my god, Gusali everyday. Fucking legend, bro. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, ini adalah NFT. Ini adalah masa depan. Ini adalah memes investasi. Ya, jadi dia ngambil foto setiap hari dirinya dari umur 18 sampai dia umur 22 tahun ya. Orang ibunya pasti, aduh. Orang tuanya pasti sedih awalnya. Ini anak saya kok di depan komputer doang, cuma foto-foto setiap hari. Sekarang dia nyetak 9,4 miliar. Enggak ya, sekarang tuh kalau di NFT tuh Tunggu, kasih saya ketawa dulu, Aduh. Makasih Pak Prometheus. Like usual you make me laugh. Saya lupa ngedepin lampu di atas. Selalu menemukan cara baru untuk menghasilkan uang. Mulai dari zaman peradaban melihara tuyul sampai babi ngepet, sampai sekarang jualan NFT. Buckle up, pakai sabuk pengaman, ini belum apa-apa. Kalau segini aja udah kaget, maka Anda belum siap menerima masa depan. Digital Media Tama Maxima PT. Wow. Ini dari 2015 ya. Tapi entah kenapa baru kayak belakangan ini digoreng. Bukan digoreng ya, apa ya? Di endorse oleh Om Deddy. Iya kan, karena perusahaannya Om Deddy, sahamnya tiba-tiba kemarin tuh dibeli sama si Cepat dan DMMX ini. Jadi PT Dektos Digital Corbusier, perusahaan besutan Deddy Corbusier ini berfokus pada pengembangan ekosistem digital, baik itu podcast dan entertainment ya. Diharapkan dapat meningkatkan ataupun melengkapi serta memperkaya ekosistem konten dan lifestyle dari DMMX maupun si Cepat. Oke. Sebelum kita mulai, saya sampaikan this is not a financial advice. Ini bukan saran ataupun masukan untuk berinvestasi. Saya hanya membahas investasi yang lagi ramai diperbincangkan itu. Ini lebih kayak investasi sih ini. Ya, PT Dektos Digital Corbusier ini juga belum IPO sih. Jadi itu perusahaan pribadi kayaknya. Mungkin nanti IPO. Kalau IPO ya oke. Yang influencer yang terkenal sekarang adalah Rans akan iPod ya, punyanya Raffi Ahmad dan Nagita. Wah, ini gorengan renyah. Jadi udah buka-bukaan sih kemarin si Raffi Ahmad ya menyampaikan bahwa Rans Entertainment akan melantai di bursa ya. Dia menjelaskan sebelum bahwa Rans Entertainment menawarkan sahamnya ke publik atau initial public offering IPO, perusahaan ini akan diperkenalkan sebagai korporasi gitu. Nantinya Rans akan membawahi beberapa bisnis seperti gaya hidup, properti, media dan sportainment. Whatever. Berapa subscribernya Rans saat ini? 22,8 juta. Renyah guys, renyah Bapak dan Ibu. Jadi ini cocok untuk dipantengin ya. Nggak tahu namanya IPO kan, it's probably overpriced. Awalnya kan pasti lagi tinggi banget. Tapi kalau bisa masuk di awal banget, kan lumayan ya. Apalagi kalau dia yang goreng. Aduh, kita kok bahas gorengan terus, terkolesterol lagi. Nggak sih, kan biar teman-teman tahu juga. Jangan sampai ketinggalan berita gitu loh. Sama apa lagi ya, Sema ini juga baru IPO dan kemarin juga langsung naik dari 242 jadi 254 ya, kurang greget sih. ADMR ini luar biasa. Adaro Minerals, padahal udah ada ya Adaro kan, ada Adaro. ADRO, kodenya ADRO ya, Adaro Energy. Ini udah ada Adaro ya. Nah, udah lama nih, dari tahun berapa nih? 2009. Terus tiba-tiba dia meluncurkan yang baru namanya ADMR. ADMR ini 4 hari berturut-turut ARA auto reject atas.
Jadi kalau auto reject atas tuh harga udah mentok di atas ya. Jadi untuk mencegah terjadinya manipulasi atau pom-pom yang berlebihan, memang dibuat aturan bahwa ada harga teratas gitu loh. Jadi kalau auto reject atas itu misalnya harganya di kisaran 50 sampai 250 rupiah, dia kalau naik 35% auto reject atas. Jadi nggak bisa lagi dijual lebih tinggi daripada harga itu ya gitu. Kalau harga 200 sampai 5000, 25% auto reject atas ya. Di atas 5000, 20% udah auto reject atas ya. Mencegah ya, kayak misalnya tiba-tiba harganya dari 1000 gitu bisa jadi 10.000 dalam sehari, itu kan bahaya banget tuh, kayak gorengan banget itu. Terus ada juga namanya auto reject bawah. Auto reject bawah nih kalau sahamnya lagi turun-turun banget ya. Jadi biar nggak langsung loss gitu jadi nol misalnya investasinya, kan bahaya juga ya. Jadi sehari itu dibatasi auto reject bawah tuh sekitar 7% ya. Mau di harga acuan berapapun ya 7%. Kalau udah minus 7% atau reject bawah jual. Ya kan namanya gorengan kan bahaya ya, bukan apa ya gimana ya, ini bukan sesuatu untuk jangka panjang gitu loh. Kita kan belum lihat juga fundamentalnya seperti apa gitu. Apalagi yang arah BBHI sih kemarin, arah juga ya. Jatuh halo bang. Nah, ini gorengan juga, gorengan. Wah, sempat harga 7.700, jedek jatuh jadi 4.200. Sekarang naik lagi jadi berapa nih? 6.800, habis itu 7.300 lagi, habis jatuh lagi 6.800. Dari awalnya harga berapa nih? Harga 132 rupiah. Terus ada Avia nih chat. Ya katanya sih ada paus yang mau bergerak ya, tapi ini kok nggak masuk pausnya. Harganya masih relatif stabil. Ipo. Oke, selain saham kita punya kripto lagi. Anjlok banget ya. Emang apa gimana ya? Andai kata Bitcoin sekarang harga jadi 100.000 USD ya. Dia per kepingnya jadi 100.000 USD, sekitar 1,4 miliar. Orang-orang kan pasti bertanya-tanya, aduh andai kata dia turun jadi 50.000, saya pasti akan beli gitu. Atau andai kata dia turun jadi 40.000, saya pasti akan beli. Bapak dan Ibu, sekarang harganya memang lagi 42.000 ya. Jadi ini kesempatan memang, kalau mau masuk silakan masuk sekarang. 42.000 USD itu sekitar 622 juta. Iya, pendapat saya soal kripto pasti agak bias ya, karena ya saya kan nambung cukup besar juga di sini. Itu saya punya mesin mining juga. Dan saya memang percaya sama kripto sih, terutama untuk Bitcoin dan Ethereum ya. Ya kemarin sempat beli yang micin juga ya, dan tidak berakhir dengan bahagia. Aduh, Bitcoin turun, semua turun. Tapi ya sudahlah, bukan uang yang akan saya gunakan dalam waktu dekat. Ini ya memang saya mau biarin ya di sana. Kita nikmati ombaknya. Terus gimana beli ngasilin uang kalau menikmati ombaknya? Ya kan kalau kita naruh jumlah kripto yang terlalu besar, kita sebenarnya bisa nabung di Binance ya. Jadi kalau teman-teman bikin akun di Binance, silakan cek link deskripsi di bawah ya. Saya udah buat tutorialnya juga untuk nabung di Binance. Di Binance itu ada cara buat kita dapat saving, jadi kita dapat bunga setiap bulannya. Ada Binance Earn namanya. Ada yang tabungan, saving, ada juga staking. Ada yang di bawah-bawah ini saya nggak terlalu sarankan karena ini high risk, apalagi kalau main futures seperti wakil kepala sekolah baru kita, Pak Sep. Kalau saya sih lebih di tabungan dan staking aja. Jadi kalau di tabungan itu iya dapat yang sekitar 6%, 7%, 8% untuk setahun ya bunganya ya. Dan dibayar dalam bentuk kripto juga. Setelah kita lihat tuh di tabungan ada yang fleksibel, ada yang terkunci. Yang terkunci biasanya dia cuma 7 atau 15 hari sih bisa kalau udah. Kalau ini bunga tahunnya sampai 25% tuh yang Axis Infinity. Klik aja berlangganan 7 hari apa 15 hari. 15 hari bisa lebih besar ya bunga tahunannya ya. Enggak ding, yang 7 hari lebih besar 25%, karena kan cuma 7 hari ya. Jadi 25% dibagi 365 dikali 7, hitung sendiri. Baru kita masukkan berapa jumlah yang kita mau taruh situ, baru di lock. Dah, ini tabungan terkunci 7 hari sih ya. Yang fleksibel ya lebih kecil ya, jadi kayak cuma 3% gitu. Ada yang 6%, Axis Infinity kalau 6% ya. Saya kebetulan naruh beberapa sih, sedikit, nggak banyak. Iya, saya naruh miliar. Ada Axis Infinity, BTC, Ethereum, ada yang dikunci juga ya. Terus ada yang ini, ada yang staking. Staking ini lebih beresiko tapi bunganya nggak lebih besar ya. Jadi ini biasanya koin-koin yang apa,
dia perlu liquidity ya, jadi kita membantu liquidity poolnya dia biar selalu tersedia gitu. Kayak Sol ini dikasih 8,7%, Luna 9,4%, Porto 20% tuh kalau berani ya. Ngunci 30, 60 sama 90 hari. Silakan kalau 90 hari 26%. Oh, lebih tinggi ya. Untuk mengunci langsung pilih yang berapa hari. Ini ada minimumnya ya, berapa yang kita mau taruh, maksimum, dan saya setuju dan konfirmasi. Itu aja sih, simpel. Udah duduk tenang ngasilin uang gitu. Iya, terutama kan kayak saya kan misalnya mau naruh dalam jangka waktu panjang nih 5-10 tahun mungkin di kripto ya. Artinya daripada uangnya diam kan nggak ngasilin gitu. Apalagi kalau kita naruh miliar kan, kalau misalnya di bank di deposito juga dapat kan enakan gitu. Tapi karena saya percaya sama kripto, ya udah saya lock seperti ini aja. Saya taruh seperti ini aja. Mau yang saving, mau yang staking gitu. Cek sendiri ya teman-teman ya. Welcome to the future. Damn you guys. Jatuh banget sini harga ini. Kemarin nih saya sampai apa ya? Ya, just another day in crypto. Pasti crashing crashing in our way up katanya sih. Pasti tabrakan tapi tetap meluncur ke atas gitu. Ya itu yang high risk ya, itu yang semua yang high risk. Jadi kayak crypto saya masukkan high risk, saham juga saya masukkan high risk. Kalau yang yang moderate dan low risk saya juga kemarin nabung lagi berapa nih? Ke bibit saya nabung di Syukur Invest Stable Fund di DCA, bukan DCA sih karena memang limitnya sehari cuma bisa naruh 200 juta ya, dan pecahan 50 jutaan tuh, jadi saya naruh pelan-pelan gitu. 50 juta 50 juta 50 juta 50 juta 50 juta 50 juta. Ini salah ketik 500.000 saya ketik. Kurang lagi 2. Lalu 50 maunya. Ya itu jangan lupa ya yang low risk ya untuk pondasi. Bapak dan Ibu bisa lihat ya proporsinya ya. Jadi yang low risk saya taruh banyak, yang moderate juga saya taruh lumayan banyak. Yang untuk senang-senang juga ada, yang untuk menikmati ombak biar ada sedikit gairah dalam hidup. Saya taruh juga gitu. Jadi lebih enak nabung, beli barang-barang yang berguna seperti itu daripada beli barang kayak gini. Damn, 30 juta. My God. Ya kalau udah kita tahu juga investasi yang bagus ya, jadi bisa menghindari diri dari scam ya kan, banyak yang seperti ini. Aduh kasihan banget, uang pensiunnya dipakai, bukan uang pensiun lagi, uang PHK ya dipakai. Atau mau nyoba usaha seperti ini. Damn, jualan kentut sampai masuk rumah sakit. Semua pekerjaan punya resiko, termasuk ini juga. Ya gimana ya, saya udah lihat sih yang kayak beritanya tuh yang kemarin di Jawa Timur tuh ya, kan kasihan juga. Hati-hati loh Bapak dan Ibu, itu kan uang yang Anda kumpulkan dengan susah payah ya. Mendingan nabung pelan-pelan aja gitu, di tempat yang pasti-pasti aja gitu loh. Enggak, sini kan kayak sebuah siklus yang berulang ya, selalu akan ada modus-modus baru gitu. Pasti akan ada satu modus-modus baru. Apalagi penegakan hukumnya gimana ya? Belum ada korban, belum bisa ngelapor gitu. Aduh. Ya harus kita yang pinter loh, harus kita yang melek, harus kita yang belajar gitu. Ya nggak bisa dipungkiri ya, emang ngasilin uang sih kalau kita ikut di awal ya. Saya udah pernah bilang loh sebelumnya ya. Saya sangat beruntung, saya juga ikut di cuan sesatu di awal-awal ya. Era ya beneran collab segala macam ya. Semua pasti ada waktunya gitu loh, apalagi yang nggak jelas seperti itu. Goto nih dari kapan nih bilang mau IPO. Katanya sih kuartal pertama sih, belum ada tanggal pastinya. Malah Net TV duluan IPO. Mana ya Net TV. Televisi itu udah apa ya? Wah, kan absolut ya masih ada sih nonton televisi ya, tapi kadang-kadang target pasarnya kan yang menengah ke bawah lah, ke bawah banget sih. Kalau bisa beli kuota, orang-orang bisa beli kuota, apalagi punya kuota unlimited sekarang kan gampang ya, nyari wifi segala macam ya. Pasti bukaannya bukan TV lagi, tapi kan YouTube yang gitu-gitu. Jadi nggak tahu nih Net TV ini dia lepas 190 sampai 196 rupiah, mahal atau murah ya, hanya waktu yang bisa menjawab. Goto nih ya bilang kuartal pertama ya, nih kayak belum ada tanggalnya, belum ada bocoran apa-apa lagi. Siapin aja dananya, dana cash parkir aja di pinggir dulu kita, Kalau Anda memang percaya dengan Goto, Gojek, Tokopedia ya let's ride the wave ya kita.
naiki ombaknya gitu ya. Cuma ya namanya di saham ya, namanya high risk high return, ada risiko turun, nyangkut kayak Bukalapak tuh, aduh sampai sekarang nyangkut. Untung nggak ikut saya di sana, yang kurang terlalu percaya sih sama Buka ya. Punya uang 100 juta kita taruh di satu perusahaan ya resikonya 100% itu. Tapi kalau kita taruh di 2 perusahaan resiko jadi 50% gitu. Taruh di 4 perusahaan resiko jadi 25% ya gitu. Ya semakin kecil resiko semakin bagus, tapi ya jangan terlalu banyak juga megang apa. Jangan terlalu banyak makan gorengan. Kalau memang milih lebih dari 10 perusahaan, mending beli ya kayak BNI IDX 30 itu kan, ada BNI AM IDX 30, ada Afris 30 saham yang terbaik di IDX kan gitu. Iya, tapi ya itu ya untuk investasi yang safety ya. Kalau mau yang gorengan ya siap-siap nih resikonya ya. Risiko merah itu adalah hal yang wajar, hal yang normal di dunia high risk. Tetap hold aja kalau memang percaya, kalau enggak ya you lack conviction, ngapain beli itu dari awal. Ya pokoknya bijak berinvestasi ya, setelah tahu resikonya silakan profil resiko masing-masing, investasi sesuai dengan profil resiko masing-masing aja. Ada yang kuat tahan, lihat merah-merah ya silakan main di yang kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu. Ya mungkin itu aja dari saya sekarang ya. Selamat berinvestasi, semoga semua sehat selalu, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.